Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Dukun Digital. Bertemu kembali. Ini kebetulan saya lagi babat rumput nih dekat saung Dukun Digital. Kita kedatangan tamu sahabat saya nih, Kang Utip. Ya, dari satu organisasi. Gimana Kang Utip? Ya, gimana kabarnya gitu Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya mah juga sehat juga, makanya saya datang ke sini gitu. Gimana? Mau nanyain gini. Nanya apa tuh? Kan saya itu bergeming di ormas. Iya. Kan pandangan kebanyakan orang di masyarakat ormas itu kan terkesannya arogansi gitu ya, kebanyakan. Nah, saya itu mau minta pandangan saya ke depannya harus gimana gitu. Kalau di ranah ormas itu biar saya lebih baik gitu ke depannya di mata masyarakat ataupun di mata organisasi gitu aja. Insyaallah. Juga aja pembahasan tanyain. Kalau kita yang namanya silaturahmi atau silaturahim di wadah apapun itu bagus adanya. Ya mau di ormas, mau di majelis apapun, artinya mau di tempat apapun, satu organisasi apapun, semua pada dasarnya setiap organisasi memiliki suatu dasar-dasar yang baik. Gitu. Apapun namanya, organisasi apapun namanya, pasti ingin merujuk pada kebaikan. Adapun ada oknum-oknum yang di dalamnya yang tidak baik, itu udah berbeda cerita. Itu kembali kepada diri orang masing-masing. Kalau kita punya niat baik untuk silaturahim atau silaturahmi di satu wadah apapun, insya Allah nggak ada masalah. Iya, kalau yang namanya orang itu baik, memang orang itu dasarnya baik, pergi kemanapun, di satu tempat manapun, dia akan membawa kebaikan, gitu kan? Karena niatnya apa? Ya karena niatnya membawa kebaikan, yaitu silaturahmi, ya kan? Menjalin namanya hidupnya manusia adalah bersosialisasi dengan manusia lainnya, gitu. Ya adapun ketidakbaikan itu hanya oknum. Oknum yang hanya oknum itu melibatkan organisasi tersebut. Jadi seolah-olah organisasi itu salah, padahal organisasinya tidak salah, cuma oknumnya yang melakukan kesalahan, sehingga dipukul rata oleh orang bahwa ormas itu seperti itu, seperti arogan. Padahal enggak juga, banyak juga orang yang diam di ormas baik, banyak gitu. Ya contohnya Kang Utip bertanya seperti ini, berarti kan mengevaluasi diri dalam kehidupan, ingin berorganisasi. Kalau kita memang kehidupannya senang banyak kawan di organisasi, nggak ada masalah. Silaturahmi. Mungkin Allah akan memberikan atau mengirim rezekinya juga dari sana nanti, gitu. Kalau baik, dasarnya baik, kemanapun pergi jadi baik, gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Adapun kecaman orang, ya namanya juga sudut pandang. Orang terkadang, kadang orang lain atau orang itu menilai itu dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Kalau menurut saya gitu, nggak akan orang menilai seseorang itu nggak akan sempurna dari sudut pandang manapun, nggak akan sempurna, gitu. Apalagi di kepalanya atau di benaknya yang terlintas sudah arogan, udah dia akan menilai itu arogan. Padahal enggak, banyak juga yang baik. Jadi kalau memang kita niatnya baik, ya nanti berorganisasi, kita mampu menolong orang lain, kenapa enggak? Dalam organisasi itu kita mampu menolong orang lain, gitu kan? Justru itu adalah suatu wadah yang bagus. Satu wadah. Kita bisa bisa mengumpulkan orang banyak dengan tujuan kebaikan, gitu. Ya, kalau selama ini memang di organisasi atau di ormas itu mengumpulkan orang untuk hanya sebuah arogan, mending nggak usah. Justru kita masuk ke dalam organisasi ingin mengumpulkan orang, tujuannya agar merubah paradigma itu. Nah, mampukah kita? Ya harus, gitu. Karena apa? Ya kalau orang lain berpikir seperti itu, kita harus sebaliknya berpikirnya. Kalau orang berpikir, oh ini orang arogan, justru kita akan berpikir, kita akan merubah arogansi itu. Supaya apa? Ya image itu terubah, gitu. Image itu terubah. Gitu Kang Utip. Jadi citranya di ormas itu kelihatannya bagus gitu. Ya, karena kan biar gimana juga yang di ormas itu orang-orang yang memiliki agama dan manusianya juga punya hati nurani, gitu ya. Bohong kalau memang dibilang wah enggak juga. Siapapun manusianya, sejahat-jahatnya apapun, tetap dia punya hati nurani. Tetap ada tersimpan kasih dan sayangnya. Walaupun kadarnya itu yang berbeda-beda, gitu. Kita nggak bisa menilai seseorang, wah itu buruk, wah ini organisasi, enggak gitu, seperti itu kurang baik kita menilai, nggak bijaksana. Oknum, ya. Nah, kalau oknum di mana-mana, oknum
yang terkesan baik sekalipun ada kok oknum yang terselimuti ada. Jangankan kita di organisasi ya, di organisasi juga banyak. Di instansi juga banyak gitu. Ya kita misalkan lihat instansinya apa, misalkan berajaskan agama, banyak kan ternyata ada juga yang korup. Tapi azasnya agama gitu. Dia menjual agamanya banyak gitu loh. Tapi juga ada orang-orang yang di luar pada itu justru yang banyak baik banyak. Jadi kita nggak bisa menilai dari depannya, oh ini buruk, nggak gitu, nggak seperti itu. Kalau kembali kepada oknum, yaitu kembali kepada dirinya, kepada manusianya, watak manusianya itu. Jadi tujuan kita berorganisasi adalah merubah. Kalau kita masuk seperti orang lain juga, mending nggak usah lah. Gitu. Tapi kalau kita punya tujuan baik untuk merubah silaturahmi, merubah daripada pemikiran orang yang biasa jadi luar biasa, mengumpulkan orang banyak untuk membawa kemaslahatan kehidupan orang manusia yang banyak, kenapa enggak? Harus gitu. Siap tuh. Terima kasih wawasannya ya, Ustaz. Makanya gini kan, kan kita itu di organisasi itu dirangkul ya. Iya. Kan katanya nama organisasi itu kan LSM. LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita harus bisa membenahi apapun keluhan masyarakat. Gitu. Harus disampaikan sama kita. Iya. Tujuan kita adalah satu, membenahi yang namanya LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, dan segala sesuatu harus kembali kepada masyarakat. Termasuk kita juga bagian daripada masyarakat. Meskipun kita di organisasinya, tetap kita bagian daripada masyarakat. Jangan kita mentang-mentang pakai baju, ada payung hukum, kok kita sewenang-wenang. Gitu, tetap harus ikuti koridor pemerintah, aparat negara, kita harus hormatin. Jadi jangan mentang-mentang kita berorganisasi jadi seolah-olah kita jadi frontal, enggak, tetap harus sesuai dengan koridor hukum gitu. Jadi orang beragama harus sesuai dengan koridor agamanya, di hukum juga sama, di hukum ketatanegaraan kita harus sesuai dengan koridor hukum tata negaranya. Jadi apa? Biar kita aman. Adapun oknum, nanti kita bertemu dengan oknum-oknum yang menyalahi daripada aturan, ya kita punya tugas, artinya memberitahu kalau dia salah gitu. Tapi bukan tugas kita menghukum, bukan. Ada tugas aparatur negara yang menghukumnya gitu. Seperti itu Kang Utif. Iya. Segitu aja. Ya. Terserah gitu Ustaz mau memaparinnya sampai mana. Ya gitu. Kalau saya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya mudah-mudahan aja ya silaturahmi kita nih sekarang Kang Utif nih mumpung siang hari. Ini kebetulan lagi ngebabat rumput udah tinggi-tinggi di kebun. Ya terima kasih atas silaturahimnya. Ya mudah-mudahan kita di organisasi Allah kasih jalan. Amin. Buat kemudahan cari rezeki kita juga. Amin. Untuk anak istri kita dapat rezeki yang halal gitu ya. Ya adapun kecaman orang kita berkumpul ya silakan saja. Orang berpandangan terhadap kita silakan saja gitu. Yang penting kitanya mampu mengendalikan diri kita, itu aja. Gitu. Karena kalau kita mampu mengendalikan diri, insya Allah kita selamat, kita aja. Amin. Ya, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi ya. Iya, Pak Ustadz, makasih banyak. Sama-sama Kang Utif ini. Atas kunjungan saya silaturahminya. Ada kopi nih, ada kopi rokok juga. Mudah-mudahan. Atas waktunya makasih, atas noparnya. Biar saya dapat kedepannya dapat hikmah yang baik. Hikmah. Amin. Nah, gitu. Amin. Jadi gitu Kang Utif. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan kita bermanfaat ikut di organisasi. Jadi tujuannya untuk menjadi manfaat. Seperti itu aja. Ya, mudah-mudahan kita selanjutnya bisa ketemu lagi. Insya Allah. Sahabat Dukun Digital, mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Bagi sahabat Dukun Digital yang mau silaturahmi ke tempat kami, bisa main ke Saung Dukun Digital dan atau kalau kami ingin berkunjung, silakan lampirkan alamatnya. Insya Allah lain waktu bisa kami datangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dukun Digital.